sebaiknya disisihkan daripada pemasukan kita. Walaupun kecil tidak apa-apa, tapi jangan sampai dari hutang untuk investasi. Bicara tentang investasi, ini banyak orang-orang sekitar saya yang berinvestasi tetapi berhutang. Nah, ini kan gali lubang, bukan gali lubang tutup lubang ya, justru Nah, cari masalah nih sebenarnya. Ini ya, gimana Pak Deki untuk bisa apa ya, mengingatkanlah gitu untuk teman-teman yang mungkin melakukan teknik ini gitu ya. Mungkin pengennya dapat uang yang banyak gitu ya, ataupun bisa menutupi pinjaman dari investasi tersebut. Silakan Pak Deki. salah satu investasi yang kita tidak perbolehkan atau larang adalah dari pinjaman ataupun hutang. Oke. Ya, kenapa? Karena resikonya jadi double kan? Hmm, Dari satu sisi bisnisnya ataupun untuk investasinya sudah satu resiko. yes. Satu sisi lagi adalah resiko Aman. hutang. Ya. Apakah nanti sanggup bayar atau enggak? Mhm. Dan dari 2-3 tahun lalu kan sudah pernah ada kasus. Ada saham tertentu digoreng, ya, dan Ya. untungnya kan lumayan. Banyak orang katakanlah pinjol, hutang, sebulan cuma katakanlah 5% bunganya. Dia asumsi bahwa sebulan atau sehari saya bisa dapat 10%, 15% dari Hmm, saham gorengan tersebut. Akhirnya anjlok sahamnya, terus dia bayar hutang dari mana? nangis bawang deh. Iya, Coba. betul sekali. Jadi Nah, sebaiknya disisihkan daripada pemasukan kita. Walaupun kecil tidak apa-apa, tapi jangan sampai dari hutang untuk investasi. ya. Karena sekarang investasi juga sudah bisa mulai dari 10.000 small listeners. Jadi nggak perlu Betul. takut lagi gitu ya. Kalau dulu Ya, mungkin anggapan hanya orang-orang yang ada di level atas gitu yang investasi. ya, Sekarang semuanya sudah bisa investasi ya, Pak Riki ya. ya, benar. Sekarang mau buka rekening di sekuritas untuk saham pun Mudah. 1 juta, 10 juta juga udah bisa. Ya. Iya kan? Pelan-pelan dan asal kita mau belajar ada soal asuransi, apa soal investasi, maaf, soal investasi asal kita mau belajar, YouTube banyak yang free, ya, IG Live dari teman-teman juga banyak yang free, tinggal kita mau nggak belajar, Ya. ya. Nah, untuk ada suatu niat untuk belajar, bagaimana caranya? Komitmennya adalah apa? Financial goal-nya tadi kita, Hmm. outcome-nya tadi kita. Ya. Kalau kita sudah punya financial goal, sekali lagi, kita akan komitmen. Saya pingin nikah. Banyak kan? Yang namanya orang pingin nikah. Ya Kak Audrey, bukan hanya soal persiapan untuk keuangan saja. Soal badan, jaga penampilan juga jadi komitmen kan? Iya Saya dong. mau kurusan diri dulu nih, karena supaya Nah, fotonya cakep. Nah itu iya. kan juga komitmen. Karena apa? Dia sudah punya goal. Bahwa saya mau nikah tahun depan. Dari sekarang saya harus langsingin badan. Mhm. Sama juga tahun depan jika saya ingin butuh apa-apa, dari sekarang saya persiapkan. Jangan lupa ada namanya inflasi. Hitungan kalkulasi kita tahun depan, katakanlah beli mobil 100 juta, tahun depan barangkali jadi 110 juta. Mhm. Nah, itu yang kita harus hitung. Iya. Gitu, Kak. Ya, ini juga mungkin yang suka kita lewatkan ya Pak Deki ya, tidak Betul. menghitung inflasi dalam penghitungan goals ataupun pencapaian target Hmm. kita gitu di Hmm.